Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Indah Dwi Lestari pada Berita Sepekan yang akan memberikan sejumlah informasi mengenai beberapa daerah di Wonogiri selama sepekan ini. Berita pertama datang dari Kecamatan Sidoarjo. Kondisi pasar Sidoarjo Wonogiri sangat memprihatinkan karena pengunjung tak kunjung sadar akan protokol kesehatan walaupun sudah diterapkan PPKM Jilid 2. Rabu, 27 Januari 2021. Kondisi pasar Sidoarjo sangat memprihatinkan, dikarenakan setelah adanya PPKM Jilid 2, warga tetap saja tidak menaati protokol kesehatan yang berlaku, seperti halnya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. Meskipun di pasar sudah tersediakan tempat untuk mencuci tangan, namun masih saja banyak warga yang melanggar atau tidak menghiraukan aturan tersebut. Pasar di sini buka pada pukul 3 dini hari dan akan tutup pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sedangkan toko-toko seperti swalayan akan buka sekitar pukul 7 pagi dan akan tutup sekitar pukul 10 malam. Seharusnya aturan-aturan tersebut masih berlaku di Pasar Sidoarjo, karena semua itu juga berpengaruh bagi sesama dan bertujuan untuk menjaga keamanan bersama. Masih di Kecamatan Sidoarjo, Kitagwa Pesona Bali merupakan salah satu tempat wisata yang cukup populer di Wonogiri dan juga banyak pengunjung tentunya. Namun sekarang berbeda, dengan diterapkannya PPKM, pengunjung harus dibatasi 100 orang per 2 jamnya. Kitagwa Pesona Bali Park Sidoarjo Wonogiri merupakan tempat wisata di Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang dibuka secara resmi pada tanggal 27 Desember 2019 yang diresmikan secara langsung oleh Bapak Suparno selaku pemilik wisata. Tempat wisata tersebut menyuguhkan pemandangan yang membuat kita merasa seperti berada di Bali. Wisata ini memiliki ciri khas yang unik dengan nuansa Balinya. Di tempat wisata ini, banyak hal yang bisa Anda nikmati, mulai dari bersantai, menikmati suasana yang nyaman, wisata kuliner, hingga berburu foto. Tetapi, akibat pandemi virus COVID-19, tempat ini yang biasanya ramai, kini menjadi sepi. Berdasarkan surat edaran Bupati Kitagawa, sementara ditutup sejak tanggal 4 sampai 25 Januari 2021 karena PPKM. Saat wisata ini dibuka, pengunjung dibatasi dengan 100 orang per 2 jam untuk menikmati tempat wisata tersebut. Untuk harga tiketnya yaitu Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Saya Gista, Liputan Skanja, melaporkan. Tempat wisata yang sepi pengunjung tidak hanya dirasakan pada tempat wisata Kitagwa Sidoarjo, tetapi kolam renang Tirtasari yang berada di Desa Ngangguk, Kecamatan Jatisrono. Kolam renang di Ngangguk Tirta Lestari, Kecamatan Jatisrono, sangat sepi pengunjung. Kolam renang ditutup karena anjuran dari pihak pemerintah, semenjak adanya pandemi corona seperti saat ini. Dan pemilik kolam pun takut akan aturan yang berlaku. Tempat tersebut masih buka, hanya saja warung yang dibuka. Pembelinya pun hanya warga sekitar kolam renang tersebut. Sungguh sangat disayangkan, tempat yang biasanya digunakan untuk olahraga renang ini harus ditutup. Semua sisi kolam renang terlihat asri dan tenang tanpa adanya pengunjung yang datang. Semenjak kolam renang ditutup, pemilik kolam renang sangat merasakan dampaknya. Salah satunya pemasukan yang tentu saja berkurang. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan juga himbauan dari pemerintah dengan tertib. Dengan hal tersebut diharapkan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amanda, Liputan Skanja, melaporkan. Pengunjung pasar sebagian mengeluh karena jalannya berlubang yang berdampak ketidaknyamanan dari pengunjung pasar. Jalan di Pasar Sentral di Kecamatan Jatisrono mengalami kerusakan cukup parah. Hingga saat ini, jalan tersebut tak kunjung diperbaiki. Padahal, jalan ini berada di fasilitas umum yang sering dilalui oleh para pedagang maupun masyarakat. Hanya beberapa tempat saja yang sudah diperbaiki, yaitu jalan masuk sebelah utara. Dulunya, kondisi jalan tersebut rusak parah.
Perbaikan jalan tersebut berasal dari inisiatif para pedagang yang berdagang di pasar tersebut. Banyak kubangan yang dipenuhi air di sepanjang area jalan masuk pasar. Begitulah kondisi jalan rusak di area pasar sentral Kecamatan Jatisrono. Hal itu tentu saja bisa membahayakan para pengunjung pasar jika tidak berhati-hati dalam berkendara. Jalan ini sudah beberapa tahun tidak tersentuh pemerintah daerah, padahal jalan ini sering digunakan. Jalan ini rusak dikarenakan kondisi aspal yang sudah lama dan sering dilewati oleh kendaraan biasa maupun kendaraan yang membawa beban berat. Jalan masuk pasar sebelah utara ini baru saja diperbaiki beberapa hari yang lalu dengan biaya dari pedagang di pasar Jatisrono. Kita beralih menuju Kecamatan Slogoimo. Di Desa Belusari, Kecamatan Slogoimo yang saat ini sedang melaksanakan pembuatan gorong-gorong. Pembuatan gorong-gorong ini bertujuan untuk memperlancar air dan supaya air tidak meluap ke jalanan. Di Desa Belusari, Kecamatan Slogoimo, sedang melaksanakan pembangunan gorong-gorong. Dalam musim penghujan seperti saat ini, pembangunan gorong-gorong ini bertujuan untuk memperlancar air jika terjadi hujan, dan juga supaya air tersebut tidak meluap ke jalanan. Selain pembangunan gorong-gorong, di sisi jalan juga terdapat proses pengecoran yang bertujuan untuk memperluas akses jalan dan juga mempermudah pejalan kaki yang lewat jalan tersebut. Pembangunan ini sudah berlangsung kurang lebih 5 hari lamanya, dan warga sekitar juga turut berpartisipasi dalam melakukan pembangunan. Mereka sangatlah bersemangat untuk saling membantu dalam proses pembangunan, bergotong royong supaya pembangunan ini cepat terselesaikan. Pembangunan tempat ibadah di Dusun Jati, Desa Made, Kecamatan Slogoimo dikarenakan jumlah masjid di daerah ini kurang yang mengakibatkan jamaah beribadah di masjid desa lain. Di Dusun Jati, Desa Made, Kecamatan Slogoimo, saat ini sedang melakukan pembangunan masjid. Pembangunan dilakukan karena di lingkungan tersebut belum ada tempat ibadah masjid. Masyarakat setempat biasa melakukan ibadah sholat di masjid tetangga desa yang jaraknya lumayan jauh. Pembangunan masjid ini sudah berjalan selama 4 hari. Pembangunan masjid ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Biaya pembangunan masjid ini diperoleh dari penggalangan dana yang berasal dari masyarakat setempat. Rima Novika, Liputan Skanja, melaporkan. Hal yang sama dilakukan di Desa Banjaran, Dusun Tempur Sari yang saat ini sedang melaksanakan renovasi masjid karena bangunan masjid sudah tidak kokoh lagi. Masjid Al-Amin yang terletak di Desa Banjaran, Dusun Tempur Sari, Kecamatan Sidoarjo, tengah melaksanakan renovasi total dikarenakan bangunan masjid yang sudah tua dan mulai rapuhnya atap masjid yang dapat membahayakan para jamaah. Maka, diadakannya renovasi Masjid Al-Amin. Renovasi sudah berjalan selama 6 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai saat ini. Renovasi Masjid Al-Amin ini dapat berjalan karena adanya penggalangan dana dari pemerintah, kemudian untuk proses renovasi masjid dibantu oleh warga sekitar Masjid Al-Amin. Karena situasi saat ini sedang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau disebut juga dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan pandemi COVID-19 yang semakin merebak, maka proses renovasi pun masih berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Perenovasian masjid ini sudah berjalan mencapai 60%. Batako merupakan salah satu bahan yang harus ada dalam pembuatan rumah. Pembuatan batako memang sangatlah mudah, seperti halnya yang terdapat di Desa Bularejo, Gunung Sari, Jatisrono. Batako
adalah batu-bata padatan yang terbuat dari campuran beberapa bahan seperti semen, kapur, gericak, dan pasir. Istilah konkret sering dikenal dengan beton. Tak heran, batako sering disamakan dengan bataton atau batu bata beton dan sekilas mirip dengan paving block yang digunakan untuk material lantai atau jalan. Seperti yang terdapat di daerah Bulak Rejo, RT 1, RW 3, Gunung Sari, Kecamatan Jatisrono, adalah salah satu tempat pembuatan batako yang berdiri baru 5 bulan ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan batako yaitu semen, pasir, cetakan. Cara pembuatannya yaitu campuran semen dan pasir, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk sampai merata. Langkah terakhir, masukkan ke dalam cetakan, kemudian lepas dari cetakan, tunggu sampai mengering. Batako memiliki dua jenis, yaitu batako berlubang dengan harga 3.500 dan batako tidak berlubang dengan harga 2.500. Dengan penghasilan 2.500.000 per bulan, ujar Pak Heru Setiawan selaku pemilik batako tersebut. Saya, Firdahlia Mike, melaporkan. Tempe tidak asing lagi bagi kita, warga Indonesia, seperti Ibu Wagiem yang sudah berjualan tempe selama 5 tahun. Di Desa Pule, Kecamatan Jatipurno, terdapat salah satu warga yang memproduksi tempe kedelai. Beliau adalah Ibu Wagiem yang sudah memproduksi selama kurang lebih 5 tahun. Beliau memilih pekerjaan sebagai penjual tempe dikarenakan modal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak dan bahannya mudah didapatkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan hanyalah kedelai, laru, dan ragi. Bahannya memang hanya sedikit, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi kedelai cukup lama. Mulai dari merendam kedelai, lalu diberi laru, dan direbus, seterusnya kedelai yang sudah direbus direndam kembali. Setelah melalui proses perebusan, lanjut proses peragian selama sehari semalam. Tempe kedelai ini pun harga pasarannya cukup murah meriah di kalangan masyarakat. Dan pastinya, tempe kedelai ini mempunyai protein yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat. Di Desa Kalianom, Kecamatan Jatipurno, terdapat produksi pasah bawang. Tidak hanya itu, Pak Maman dan Ibu Lia juga memproduksi alat lain seperti talenan dan pemotong kerupuk. Di Desa Kalianom, tepatnya di Kecamatan Jatipurno, terdapat salah satu warga yang bernama Pak Maman dan Bu Lia. Beliau adalah pengusaha produksi pasah berambang yang terbuat dari kayu. Beliau tidak hanya memproduksi pasah berambang untuk dijual, tetapi juga memproduksi pengiris serbaguna, talenan, pemotong kerupuk, dan juga rak bunga yang terbuat dari kayu. Beliau memilih usaha tersebut yaitu produksi barang yang berbahan dasar dari kayu karena usaha tersebut dapat memajukan ekonomi keluarganya. Usaha ini berdiri sejak 1 tahun yang lalu dengan modal pertama saat membuka usaha sebesar 8 juta rupiah. Saat usahanya dijalankan, beliau bekerja bersama karyawan pertama sejumlah 2 orang. Karena usaha tersebut berkembang pesat, jumlah karyawan ditambah menjadi 6 orang. Gaji karyawan pun tergantung pekerjaannya, sekitar 70.000 sampai dengan 100.000 rupiah per harinya. Sekian yang dapat disampaikan, saya Dewi Sinta, Liputan Skanja, melaporkan. Tanaman porang. Pemirsa pasti asing ya mendengar kata porang, tapi sebagian orang juga menyebutnya dengan iles-iles. Penasaran kan iles-iles itu seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Ada yang tahu dengan tanaman yang satu ini? Ya, tanaman porang atau yang sering disebut juga dengan iles-iles. Porang adalah tanaman yang toleran dengan naungan hingga 60%. Porang dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja di ketinggian 0-700 mdpl. Bahkan, sifat tanaman tersebut dapat memungkinkan dibudidayakan di lahan hutan di bawah naungan tegakan tanaman lain.
Untuk bibitnya, biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbinya yang telah memiliki titik tumbuh atau umbi katak yang ditanam secara langsung. Iles-iles atau porang adalah tanaman penghasil umbi yang dapat dimakan. Porang termasuk dalam anggota marga Amorphophallus karena masih sekerabat dan mirip penampilan dan manfaatnya dengan sulak dan walur. Iles-iles bisa ditemukan di beberapa daerah di Wonogiri, salah satunya di Desa Watusoma, Kecamatan Slogoimo. Tanaman porang ini panen setiap 4 bulan sekali. Eits, walaupun tanaman ini termasuk jenis umbi-umbian, tetapi tidak enak untuk dimakan ya. Tanaman ini dimanfaatkan untuk bahan baku tepung, kosmetik, dan juga penjernih air. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan lem. Tanaman porang ini juga diperjualbelikan dengan harga yang cukup murah, yaitu 2.500 per 4 kg. Umbi porang banyak mengandung glukomanan berbentuk tepung. Glukomanan merupakan zat alami yang larut dalam air dan biasa digunakan sebagai aditif makanan, yaitu sebagai emulsifier dan pengental. Bahkan dapat digunakan sebagai bahan pembuat lem ramah lingkungan dan pembuatan komponen pesawat terbang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berdas Pekan kali ini. Saya Indah Dwi Lestari dan kru yang bertugas pamit undur diri. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Negeri 1 Jatiroto, Jaya, Jaya, Jaya.